muslimahdaily.com, inspirasi muslimah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslimah semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya sahabat muslimah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pagi ini Rahma bisa kembali menyapa sahabat muslimah di Instagram live muslimahdaily.com. Nah, pagi ini tema kita menarik dan spesial banget sahabat muslimah, karena kita akan bincang-bincang dan kita akan membahas tema yang sepertinya kita banget gitu ya, muslimah banget gitu kita. Karena tema kita pagi ini adalah meraih Lailatul Qadar untuk muslimah dan wanita haid. Nah, pas banget kan, barangkali sekarang ada yang lagi dalam masa haid ya kan? Dan itu pasti lumrah terjadi ya sama kita perempuan. Nah, bagaimana cara kita meraih Lailatul Qadar ya dalam keadaan kita yang sedang haid? Nah, kita langsung nanti akan bincang-bincang, mendengarkan tausiah dan pencerahan dari siapa? Ada yang udah tahu sahabat muslimah? Boleh tulis di kolom komentar. Ya, jadi kita akan langsung dengar nanti dari Ummu Sajat yang merupakan founder Cinta Quran dan juga istri dari Ustadz Fatih Qaril. Nah, kalau ada yang nyimak nih sahabat muslimah, barangkali beberapa hari lalu kan kita ada live juga ya dengan Ustadz Fatih Qaril. Mungkin ada yang nonton, boleh angkat tangan. Nah, pas sekali pagi ini dengan istri beliau yaitu Ummu Sajat. Ya, betul sekali, ada yang jawab di komen tuh, terima kasih Kak, benar sekali. Jadi kita akan menunggu Ummu Sajat bergabung dengan kita. Dan juga kita nanti akan nanya-nanya, boleh kalau sahabat muslimah ada yang ingin bertanya nanti dengan Ummu Sajat, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, aku mungkin coba tulis temanya di ini ya, di kolom sini ya, tema kita hari ini ya, supaya nanti kalau ada teman-teman yang baru masuk nggak bingung temanya apa nih gitu kan. Temanya adalah apa nih sahabat muslimah? Meraih, kita tulis sama-sama, Lailatul Qadar untuk muslimah dan wanita haid. Ya, betul sekali. Ini tema kita pada pagi hari ini sahabat muslimah. Gitu ya. Nah, jadi nanti sahabat muslimah yang baru bergabung bisa lihat nih temanya di sini, meraih Lailatul Qadar untuk muslimah dan wanita haid. Yang pasti relate banget ya dengan kita para perempuan, para muslimah ya, karena kita setiap bulan pasti akan kedatangan tamu dan mungkin kita merasa khawatir atau ragu, kita bisa dapat Lailatul Qadar nggak ya dengan kita yang sedang haid seperti ini. Nah, jadi untuk menjawab keraguan dan kebingungan sahabat muslimah, langsung aja nanti kita simak bareng-bareng ya, kajian, tausiah dan juga nasihat dan juga ilmu yang akan disampaikan langsung oleh Ummu Sajat. Oke, sahabat muslimah, kita cek dulu apakah beliau sudah bergabung bersama kita. Ops, sebentar. Oke, sebentar kita cek dulu sahabat muslimah. Baik, kita masih sambil menunggu Ummu Sajat bergabung sama kita. Rahma mau kasih info-info nih sama sahabat muslimah. Jadi selama Ramadan ini kita ada MA online class, Muslimah Academy online class. Jadi kegiatan yang bisa kita ikuti untuk terus aktualisasi diri dan juga mengisi hal-hal positif ya selama Ramadan ini, bisa ikut nih Muslimah Academy online class dari muslimahdaily.com. Jadi kemarin sudah ada nih yang sudah berjalan ya beberapa tema. Nah, sekarang masih ada lagi nih. Jadi buat yang mau ikut masih ada waktu dan jangan sampai ketinggalan. Temanya nanti beberapa hari lagi akan ada yang tentang belajar bahasa Arab. Terus ada juga tema untuk
motivasi atau bagaimana sih menggapai tujuan hidup gitu ya. Dan kelasnya ada online, ada yang dari WhatsApp group, ada juga yang dari Zoom. Dan untuk info lebih lanjut, sahabat muslimah bisa langsung cek aja di Instagramnya muslimahdaily.com. Insya Allah bermanfaat ya. Kemarin sudah ada yang berjalan nih kelasnya, ada yang tentang public speaking, ada yang tahsin Al-Fatihah gitu kan, banyak sekali. Dan masih ada nih beberapa, jadi aku infoin supaya sahabat muslimah mungkin mau ikut ya, join, mengisi hal-hal yang kegiatan positif selama Ramadan dan di rumah aja, bisa langsung ikut daftar. Lihat info selanjutnya di Instagram muslimahdaily.com. Oke. Baik sahabat muslimah, selain ada Muslimah Academy online class, jadi untuk menemani sahabat muslimah ngabuburit atau juga yang lagi iseng-iseng gitu kan mengisi waktu di bulan Ramadan ini, yang bermanfaat juga bisa menonton web seriesnya muslimahdaily.com yang berjudul Sang Penghuni Surga. Mungkin ada yang pernah nonton gak ya? Jadi ini tahun lalu sebenarnya, dan nanti akan ada lagi. Udah ada ya kemarin. Jadi bisa dicek di YouTube channelnya muslimahdaily.com. Alhamdulillah Sang Penghuni Surga ini tahun lalu meraih penghargaan loh. Alhamdulillah ya sahabat muslimah. Jadi film terbaik, terus juga penulis terbaik, penulis naskah ya, pas skenario gitu ya, dan juga pemeran pendukung terbaik. Alhamdulillah Rahma bergabung juga nih sahabat muslimah di web series ini. Dan web series Sang Penghuni Surga ini benar-benar banyak manfaat dan banyak pesan, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari web series ini. Jadi sahabat muslimah yang mungkin belum nonton atau yang sudah nonton tapi rindu nih mau nonton lagi, mau dapat pembelajaran ilmu atau insight dari web series Sang Penghuni Surga, bisa nonton ya di YouTube-nya muslimahdaily.com. Jadi sebenarnya ada 4 episode. Jadi ada kisah, spoiler dikit, enggak spoiler, ini cuman sekilas aja. Ada kisah tentang Rama dan ada kisah tentang Dian. Nanti bisa nonton sendiri di website, di YouTube ya, muslimahdaily.com. Dan Rama bergabung itu di kisahnya Dian, nanti berperan sebagai Ririn. Jadi kerjanya nangis nih di situ. Tapi nggak, intinya apapun kesulitan dalam hidup, ujian dan cobaan dalam hidup yang kita alami, yang kita jalani, itu semua pasti ada jalan keluarnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada terkandung makna di dalamnya. Oke, kita lihat nih apakah sudah ada bergabung Umu Sajat. Kita langsung cek. Oke, alhamdulillah sudah ada. Oke, aku undang ya. Oke, kita sedang menanti Umu Sajat yang kita tunggu-tunggu dari tadi untuk bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Sehat? Alhamdulillah sehat. Umu, bagaimana kabarnya? Sehat Umu? Alhamdulillah, senang banget melihat semangatnya Umu Sajat pagi ini, Masya Allah. Yang sudah kita nantikan dari tadi akhirnya hadir nih di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi menantikan saya baru dari tadi ya? Saya pikir udah nantiin saya dari setahun yang lalu. Sebenarnya udah lama sekali. Iya, Umu Sajat. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama Rahma sampaikan kepada Umu Sajat yang sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk menyapa sahabat muslimah untuk berbagi ya Umu ya pagi ini. Masya Allah, Terima kasih sekali atas waktunya. Jadi pagi ini kembali perkenalan dulu ya Umu ya. Nama aku Rahma dari muslimahdaily.com, dan pagi ini insya Allah akan jadi moderator. Saya deg-degan di moderatorin sama Mbak Rahma. Mbak, pertanyaannya jangan susah-susah ya, pilihan berganda aja. Jangan esai, saya males mikir. Tenang Umu, ini sudah paling top deh pertanyaannya. Iya, jadi insya Allah pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang temanya menarik banget ya Umu ya, meraih Lailatul Qadar untuk muslimah dan wanita haid gitu kan, sangat relate gitu ya dengan kita para perempuan yang pasti kita sebulan sekali kan datang tamu ya Umu ya, gitu kan.
kadang-kadang khawatir bagaimana ya apakah kita bisa meraih Lailatul Qadar ketika kita sedang haid gitu kan. Ada kekhawatiran sendiri. Nah, Betul. supaya menjawab kebingungan kita nih nih kekhawatiran kita nih mungkin boleh kita dengarkan bersama-sama sharing dan ilmu yang akan kita dapatkan dari Umu saja gitu ya. Nah, sambil boleh diceritain juga mungkin kalau dulu mungkin makna Lailatul Qadar itu bagi Rasul dan sahabat itu seperti apa ya gitu. Iya. Dipersilahkan kepada Umu saja. Terima kasih banyak Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari muslimahdaily.com. Masya Allah, saya bahagia sekali di Ramadan ke-21 ini 10 malam terakhir, malam pertama di 10 malam terakhirnya, di 10 hari terakhir maksud saya, itu dapat kesempatan untuk sharing di muslimahdaily.com. Dan ternyata rupanya Ustaz Fatih Karim kemarin sharing di hari Selasa ya. Saya baru loh, karena kalau suami biasanya, bukan biasa ya, pastinya tahu jadwal saya. Tapi saya tuh jarang banget tahu jadwalnya suami gitu. Kecuali saya nanya hari ini ngisi di mana aja gitu. Pas saya lihat Instagramnya, loh ngisi juga toh di Muslimah Daily hari Selasa. Hari Kamis ya, saya bilang. Wah ini ya, borongan ini Muslimah Daily, Masya Allah. Masya Allah. Semoga teman-teman muslimahdaily.com yang sedang menyaksikan live IG ini semuanya dalam keadaan sehat, kemudian Allah berikan limpahan kebaikan, keberkahan, kemudian kemudahan dalam urusan teman-teman semua, dan selalu diberikan ketenangan dalam hidup, karena ketenangan itu akan membuat kita jadi senang, tapi kesenangan itu belum tentu akan bikin kita tenang. Yang mau kita cari dalam hidup itu sebetulnya adalah ketenangan, dan satu-satunya ketenangan yang hakiki adalah ketika kita selalu ngajak Allah dalam semua perbuatan, amal, niat, sikap yang kita lakukan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tuh Ramadan ke-21, dan seperti yang sudah sama-sama kita tahu bahwa secara garis besar Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian besar. 10 hari pertama adalah masa di mana Allah melimpah curahkan rahmat, kemudian 10 hari kedua masa di mana Allah mengkucurkan ampunan, kemudian 10 hari ketiga adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, baik kaum muslimin maupun muslimah, untuk memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Dan yang namanya waktu ya, di mana-mana pasti ada yang namanya waktu yang prime time-nya. Kalau kita nonton TV, prime time-nya tuh sekitar jam 8 malam gitu ya. Makanya di situ tuh biasanya tayangan-tayangan yang paling menarik, bikin orang jadi mau nonton berjam-jam betah duduk gitu. Dan kalau pasang iklan di situ, rate-nya pasti lebih mahal daripada jam-jam yang lain. Kalau kita jadi seorang muslim, maka prime time kita dalam satu hari itu bisa di sepertiga malam terakhir, bisa di waktu asar sampai dengan menjelang maghrib, bisa di waktu hujan gitu ya. Kemudian prime time kita setiap minggu adalah di hari Jumat. Nah, Ramadan juga sama. Terus gini, kalau dalam 1 tahun maka prime time kita adalah di bulan Ramadan. Nah, Ramadan sendiri pun ada prime time-nya lagi. Apa itu? 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ada lagi prime time-nya. Apa itu? Lailatul Qadar. Jadi buat kita kaum muslim, Ramadan aja udah spesial banget. Bahkan dia disebut sebagai Ramadan Mubarak. Artinya Ramadan yang gede banget gitu. Gede banget limpahan pahalanya, gede banget limpahan keberkahannya, gede banget limpahan ampunannya, gede banget limpahan semuanya lah gitu ya. Semuanya tuh ngumpul plek-plek di dalam bulan Ramadan. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, seandainya saja setiap manusia itu tahu betapa utama dan mulianya bulan Ramadan, pasti mereka pengen tiap hari itu adalah Ramadan, tiap hari adalah Ramadan. Please deh Allah jangan ada bulan Rajab, please deh Allah jangan ada bulan Syawal gitu, nggak apa-apa deh, nggak Lebaran juga nggak masalah, tapi tiap harinya Ramadan ya, pengennya sih kayak gitu. Tapi faktanya emang kita nggak dikasih kayak gitu sama Allah. Supaya kita betul-betul memanfaatkan 100% yang namanya Lailatul Qadar dan 10 malam terakhir dan Ramadannya.
Dan kalau kita melihat bagaimana seharusnya kita bersikap di bulan Ramadan, kemudian bagaimana kita harusnya beramal di 10 malam terakhir, maka betul apa yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi. Nggak ada uswatun hasanah yang jauh lebih baik daripada Rasulullah dan para sahabat, ya. Nggak ada contoh yang jauh lebih baik daripada mencontoh manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga kepada Rasulullah kemudian kita menyandarkan sikap kita. Apa ya? Coba deh kita kepoin Rasulullah. Apa sih yang dilakuin sama Rasul dan para sahabat di 10 malam terakhir di bulan Ramadannya? Walaupun sekarang kondisi Ramadan kita mungkin buat sebagian orang gini, Ramadan sekarang tuh beda. Nggak bisa sholat tarawih di masjid. Pertanyaannya, emang tahun lalu sholat tarawih di masjid juga? Ini nggak enak nih Ramadan tahun ini nggak bisa itikaf. Pertanyaannya, emang tahun lalu itikaf juga di masjid gitu. kita kadang-kadang kita bilang aduh nggak enak ya Ramadan tahun ini, padahal tahun lalu juga sebetulnya kita tidak melakukan banyak amal solih gitu ya. Cuma kita ikut-ikutan aja jadinya. Padahal ketika kita menjadi seorang muslim, maka harusnya kita memanfaatkan di 10 malam terakhir ini gitu. Dan Rasulullah mencontohkan itu kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam salah satu hadisnya. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika 10 malam terakhir yang dilakukannya adalah pertama mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Tahu dong yang namanya sabuk ikat pinggang itu kan ditaruhnya ya di pinggang, di perut. Yeah. Artinya kalau ikat pinggangnya bisa dikencengin, berarti perutnya kempes dong. Kalau perutnya kempes, berarti makannya dikit dong. Ya. Jadi di 10 malam terakhir yang dilakukan atau di 10 hari terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengurangi jumlah konsumsi makanan. Kenapa? Karena kalau makannya banyak, tidurnya juga bakal banyak. Jadi yang harusnya secara teori kita dapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang dia ketika kita beramal di dalamnya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Khawatirnya yang kita dapatkan bukan malam yang kalau kita beramal di dalamnya akan lebih baik daripada 1000 bulan alias 83 tahun lebih gitu ya. Tapi malah nanti yang kita dapatkan karena kita kebanyakan makan yang kita dapat malah malam yang kita tidur di dalamnya lebih lama daripada 1000 bulan. Kan serem ya. Jadi jangan kayak gitu ya, jangan dibalik. Makanya hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengencangkan ikat pinggang alias beliau memang mengurangi makan agar bisa terjaga lebih lama. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah memilih untuk tidak membersamai istri-istrinya. Yang kita tahu di dalam banyak riwayat dan sirah nabawiyah, Rasulullah itu setiap malam pasti memberikan waktu buat istri-istrinya. Malam ini buat siapa, begitu ya dan seterusnya gitu. Sebagai salah satu indikator keadilan yang disyiarkan oleh Rasulullah kepada kita dalam dalam posisi rumah tangga yang poligami gitu. Tapi di 10 malam terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah tidak datang ke rumah istri-istrinya, tetapi Rasulullah lebih memilih untuk berdiam diri di Masjid Nabawi. Jadi istilah kata gini, segala kenikmatan dunia itu gue tinggalin demi 10 malam terakhir ini. Makan itu kan nikmat banget ya. Terus buat suami istri ketika mereka bercampur itu adalah kenikmatan yang luar biasa dan juga pahala yang luar biasa gitu. Jadi bukan cuma nikmatnya tapi juga pahalanya itu pun ditinggalkan. Kemudian dilakukan oleh Rasulullah lagi adalah Rasulullah terjaga sampai di seluruh penghujung malam. Jadi mulai dari sepertiga malam terakhir itu Rasulullah memang terus berjaga, menghabiskan waktu beliau untuk melakukan sholat, kemudian tilawah, kemudian bermunajat kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, berzikir, beristighfar, dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Dan karena Rasulullah melakukan itu, maka para sahabat juga melakukan hal yang sama. Karena ketika Rasulullah mencontohkan itu, maka itu juga yang wajib kemudian kita ikuti. Jadi kalau kemudian kita mengambil garis besar dari apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lewat apa yang dikabarkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah please dong
makannya dikurangi. Kemudian yang kedua, please dong hidupkan malam-malamnya. Tapi kan yang namanya itikaf itu kan di masjid. Gimana dong mau ngidupin malam? Gak seru atuh kalau di rumah kan gitu ya. Nah, tenang, jangan sedih. Ketika Allah tetapkan corona terjadi, bukan berarti kemudian kita tidak bisa melakukan ibadah secara maksimal. Tarawih memang tidak bisa kita lakukan di masjid, itikaf memang tidak bisa kita lakukan di masjid gitu ya. Tetapi menghidupkan malam itu memang bisa kita tetap bisa kita lakukan. Menghidupkan malam di 10 malam terakhir itu tetap bisa kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam? Tidak menghabiskan malam dengan tidur, tapi menghabiskan malam untuk dekat dengan Allah. Kalau teman-teman Muslimah Daily yang sedang menyaksikan live IG di muslimahdaily.com ini kebetulan sudah punya suami dan anak, maka ajak suami dan anak camping di dalam rumah sendiri. Itu bisa jadi cara. Atau ketika teman-teman masih single, maka ajak orang tua. Kalau orang tua dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya udah sendiri aja. Jadi setelah tarawih ikut kajian sampai sekitar jam 11 malam, lalu kemudian tidur, lalu jam 3 atau setengah 3 bisa bangun lagi untuk kemudian bisa melakukan tahajud, kemudian tilawah, munajat dan lain sebagainya kepada Allah gitu. Jadi intinya adalah jangan lupa bahwa Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk betul-betul menghidupkan malam-malam kita di 10 malam terakhir, kemudian mengurangi makan, kemudian meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Makanya kalau dulu tuh saya ingat zaman saya masih kecil-kecil ya, kebetulan saya besarnya di Tebing Tinggi, satu kota kecil masih agak jauh dari Medan. Jadi zaman saya dulu masih kecil, 10 malam terakhir itu saya nggak merasakan hawa Lailatul Qadar. Kenapa? Karena 10 malam terakhir semua orang yang ada di kampung saya itu sibuk bikin kue. Nah, itu dia. Betul ya, Mbak Rafa ya, sibuk bikin kue. Di 10 malam terakhir itu malah iya betul, sibuk banget bikin kue. Terus apalagi macam-macam deh gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah capek di pagi, siang sampai sore hari gitu, bahkan ada yang sampai malam terus bikin kue, itu akhirnya menghabiskan energi mereka gitu. Apalagi malah ada yang 10 hari terakhirnya dihabiskan buat mulai belanja ke pasar karena THR udah diterima. Ya. Betul. Jadi ke pasar mulai beli ini itu segala macam. Oh mau bikin rendang, mau bikin opor, mau bikin apa. Nanti kalau misalnya belanjanya baru H-1 atau H-2 tuh pasar rame banget. Jadi belanjanya dari sekarang gitu ya. Kemudian udah di stok di rumah. Akhirnya karena ke pasar terlalu lama, ngubek-ngubek dan segala macam, akhirnya capek. Kalau bahasa Medan motel itu ya buka puasa di tengah hari ya. Karena capek, nggak tahan. Makanya jangan heran kalau kemudian kita melihat di 10 hari terakhir itu malah banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang siang-siang pada waktu saum di pasar itu pada lagi makan. Rata-rata adalah karena mereka nggak Adik mau pipis. Maaf ya. Iya, ada adik Fajar. Jadi kita ngelihat itu gitu ya. Saya sendiri juga ngelihat itu zaman saya masih kecil gitu. Dulu saya pikir nggak apa-apa gitu, karena saya juga nggak dapat informasi tentang apa itu Lailatul Qadar, apa itu keutamaan 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir ya. Sehingga kalau ke pasar gitu ikut ibu saya zaman dulu tuh ngelihat bapak-bapak pada makan, ibu-ibu pada makan, biasa aja. Itu 10 hari terakhir. Apalagi biasanya juga di 10 hari terakhir kebiasaannya masyarakat Indonesia itu pergi ke pasar untuk beli baju baru lah, inilah, itulah gitu ya di pasar gitu. Akhirnya kecapean ngubek-ngubek pasar, udah gitu pulang tepar, aduh nggak kuat buka. Sayang banget gitu. Padahal si tamu istimewa yang namanya Ramadan ini akan segera pergi ninggalin rumah kita. Dia tuh udah ngasih sign, udah ngasih tanda, kode buat kita gitu ya. Ummu Sajat, saya nginep di rumah Ummu Sajat cuma 30 hari ya. 10 hari pertama udah lewat, 10 hari kedua udah lewat. Ini tinggal 10 hari ketiga nih Ummu Sajat.
ini beneran mau pulang, itu tamu istimewa banget yang membawa keuntungan buat kita gitu, memberikan berkah di keluarga kita, menambahkan rezeki di keluarga kita, memberikan keluarga kita kesehatan gitu ya, kemudahan dalam urusan. Ini tamu nih kayak gitu ya. Begitu dia datang rumah kita tuh langsung cering gitu, kinclong. Itu yang namanya Ramadan. Dan ketika dia bilang dia mau pulang, apa sih perasaan kita? Sedih dong mestinya, secara manusiawi gitu kan. Please dong, jangan pulang. Boleh nggak tinggal di sini terus? Nggak apa-apa deh, pokoknya disediain deh satu kamar buat kamu gitu ya. Kalau kita kedatangan tamu kayak gitu, kita pasti akan begging, memohon supaya please dong jangan pergi dong gitu. Udah deh, stay di sini aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika dia datang, dia membawa kebahagiaan, ketenangan, keberkahan, kesakinahan dalam rumah kita. Sehingga ketika dia pergi harusnya kita sedih. Dan perasaan itu yang muncul pada diri orang-orang mukmin, dan perasaan itu juga yang muncul pada diri Rasulullah dan para sahabat. Sehingga 10 malam terakhir di bulan Ramadan mereka nggak mau sia-siain itu. Mereka nggak kepengen 10 hari terakhir itu jadi 10 hari yang apa namanya, yang paling buruk dalam seumur hidup mereka. Mereka nggak mau 10 hari terakhir itu jadi 10 hari yang standar-standar aja dalam hidup mereka. Mereka nggak mau 10 hari terakhir itu jadi 10 hari yang tahun depan juga pasti akan datang lagi gitu loh, biasa banget gitu. Mereka nggak mau. Sehingga sikap Rasulullah dan para sahabat di 10 hari terakhir pun bisa kita lihat dalam banyak sekali riwayat adalah sikap yang Masya Allah luar biasa. Tidak ada amal mereka yang sebaik sepanjang mereka hidup, ya tidak ada amal-amal yang mereka lakukan yang sebaik di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Nah, kalau ini kisah nih, kalau kisah-kisah apa yang mungkin pernah disampaikan Rasulullah terkait dengan Lailatul Qadar, mungkin boleh sharing sama kita, Iya, teman-teman dari muslimahdaily.com, kalau kita lihat tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ya, banyak sekali sebetulnya hal yang diisyaratkan gitu ya, atau dikodekan oleh Rasulullah buat kita untuk apa ya, bersegera gitu dan nggak menunda-nunda untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Dalam kondisi kita sedang suci atau dalam kondisi kita sedang haid dan nifas gitu. Sama aja gitu, mau dalam kondisi kita lagi suci atau dalam waktu kita lagi haid dan nifas pun tetap saja kita harus tetap mengejar malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar ini berhak untuk didapatkan oleh siapapun, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia perempuan yang sedang suci atau dalam kondisi haid dan nifas, semua umat muslim berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi apa yang membuat kemudian kita mesti mengejar Lailatul Qadar gitu ya? Di dalam di dalam salah satu ayat di Al-Qur'an yang sangat masyhur dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dia ketika kita beramal di dalamnya itu akan jauh lebih baik daripada 1000 bulan, jauh lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang kalau kita hitung 1000 bulan itu kalau pakai hitung-hitungan matematika berarti sekitar 83 tahun. Kebayang nggak kita hidup sepanjang 83 tahun lebih sedikit? Nggak kebayang sih. Saya sendiri juga nggak tahu umur saya bakal sampai 83 atau enggak. Mbak Rahma juga sama ya Mbak Rahma. Teman-teman juga pasti sama gitu. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita pasti akan hidup 83 tahun dan kemudian kita bilang gini, gampil itu mah 83 tahun. Saya kan hidupnya 166 tahun, berarti 2 kali lipat dari malam Lailatul Qadar mah. Gampang lah kalau gitu. Saya beramal aja yang baik sepanjang hidup saya, tapi nggak usah dapetin 1 Lailatul Qadar. Sayang banget, pede banget, sombong banget, bilang bahwa pasti akan mampu melakukan amal yang dia bisa menyaingi 1 amal di malam Lailatul Qadar. Sehingga tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa kita betul-betul mempersiapkan diri di malam Lailatul Qadarnya. 83 tahun, kebayang ya, 83 tahun kita baca Quran di malam itu setara dengan 83 tahun kita baca Quran. Kita sholat di malam itu setara dengan 83 tahun kita sholat. Kita munajat di situ, kita berzikir, beristighfar di situ itu setara dengan 83 tahun. Kita baca Quran di situ itu setara dengan 83 tahun. Kita baca buku di situ itu setara dengan 83. Pokoknya semuanya berbanding lurus dengan 83 tahun. 83 tahun loh teman-teman, bukan 8,3 tahun, bukan 83 bulan.
bukan 83 hari, bukan 83 tahun. Itu lama loh, lama banget. Kita aja mungkin hidup 30, kayak saya ya, hidup 39 tahun itu lama juga ya saya udah hidup. Ternyata itu belum ada apa-apanya dibandingkan 83 tahun itu. Sehingga keutamaannya sangat luar biasa. Tetapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bukan hal yang akan terjadi ujuk-ujuk. Bukan. Dia bukan gini. Kita nih orang yang amalnya standar-standar aja gitu ya. Terus apalagi nauzubillah min dzalik, kita sering maksiat. Terus pengen dapat Lailatul Qadar gitu. Terus tiba-tiba langsung nih dapat Lailatul Qadar. Ya nggak gitu. Lailatul Qadar itu dia harus diikhtiarkan sejak dari sebelum dia datang. Jadi memang kita tuh sudah mempersiapkan diri untuk datangnya dia. Bukan, ini kayak undian lotre aja. Kalau dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, bukan rezeki Anda. Coba lagi tahun depan gitu. Bukan gitu. Karena dia adalah sebuah proses yang harus diikhtiarkan dari sejak Ramadan ada. Bahkan kalau mau lebih paten lagi, itu malah sudah diikhtiarkan sejak bulan Rajab. Makanya kan doa kita di awal bulan Rajab kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Rajab itu jadi kayak warming up ya, jadi kayak pemanasannya, memperbanyak tilawah, ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya, mulai menghidupkan malam-malam sehingga pada saat Ramadan sudah terbiasa, dan itu menunjukkan kesungguhan kita. Jadi Allah itu nggak akan mungkin memberikan hadiah spesial kepada orang yang biasa-biasa aja, itu nggak mungkin. Allah itu pasti cuma akan ngasih hadiah spesial sama orang yang menunjukkan kesungguhannya, dan kesungguhan itu bahkan diperlihatkan sebaiknya dari sejak kita bulan Rajab gitu. Tapi kan ini udah telat. Ini udah masuk Ramadan 21, Seandainya aku bisa mengulang waktu kembali, aku rasanya ingin kembali ke masa bulan Rajab dan mengulang lagi semuanya bisa. Ya nggak bisa lah. Terus gimana? Ya udah, mumpung ini masih dikasih waktu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa memberikan amal terbaik. Allah. Amin. Mumpung masih ada waktu ya, ya. Jadi nggak ada kata terlambat. Ayo dari sekarang kita bisa lakukan amalan terbaik kita ya, ya. Nah, benar-benar. Nah, ngomong-ngomong tentang amalan terbaik, nah tadi kan yang dari sampaikan semua berhak ya ya, wanita yang lagi suci atau yang lagi haid. Nah ini pas banget nih. Jadi kalau kita untuk wanita yang sedang haid itu kadang-kadang kan merasa khawatir nih, apakah kita bisa nggak ya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dan amalan terbaik apa ya yang bisa kita lakukan apalagi dalam kondisi haid. Nah, mungkin Umu boleh berikan pencerahan buat kita. Betul. Jadi ternyata kalau untuk pencerahan nggak harus pakai krim muka yang mengandung whitening ya. Cukup mendengarkan kajian ya ternyata. Betul, itu sangat luar biasa Umu. Masya Allah. Jadi mulai sekarang kalau mau mencerahkan pakainya dengerinnya kajian aja. Kajian ya? Bener. Kajian aja. Jadi teman-teman muslimahdaily.com, apa yang disampaikan oleh Mbak Rama tadi tentang bagaimana sih seharusnya orang yang sedang muslimah yang sedang haid atau nifas bersikap ketika Ramadan. Nah, jadi begini teman-teman, ada yang namanya qada. Qada itu adalah semua takdir yang Allah tetapkan pada diri seorang manusia, dan kita manusia itu nggak punya kuasa untuk menolak. Pokoknya kita memang harus menerima aja gitu. Sikap kita tuh cuma itu. Misalnya kita lahir jadi perempuan, itu tuh takdir dari Allah, qada. Kita lahir dari bapak A, ibu B gitu, itu juga takdir, qada. Kita nggak bisa mungkin gini, kalau kita baca berita gitu ya, terus kita ngelihat kehidupan anak-anak sekarang gitu ya, yang kebetulan memang Allah qadakan mereka punya orang tua yang kaya raya gitu, terus kita gini, enak banget ya jadi artis punya bapak begini, punya ibu begini, mau beli tas harga 1 M tinggal gesek kartu.
Kita mau beli tas harga 1M, udah gesek kartu, udah gesek tangan, udah gesek kaki, udah gesek semua, udah digesek ya. Ternyata yang keluarnya cuma 100.000 gitu, jauh banget gitu. Mau pergi kemana-mana pakai private jet itu enak banget gitu. Bahkan tadi saya barusan baca berita di detik.com, di Malaysia itu ada seorang miliuner yang dia lagi kangen banget sama kue jadul dari kampungnya. Jadi dia sengaja naik private jet untuk pergi ke kampungnya, cuma spesial beli kue kampung itu gitu, kue jadul yang dia pengen banget gitu. Saya bilang, ya Allah, segininya ya orang gitu. Tapi dia mudah banget kan pergi sana. Kenapa? Ya iyalah dia punya private jet, enak banget ya gitu. Kita kadang-kadang suka ngomong kayak gitu. Betul. Atau misalnya apalagi ketika Allah berikan kita anak yang begini dan begitu gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan anak-anak orang lain, enak banget ya jadi anaknya siapa? Ummu Sajat sama Ustadz Fatih, bapak ibunya Ustadz Ustazah, pasti dong anak-anaknya soleh semua. Sementara anak saya, ya Allah susah banget dikasih tahu sekali, malah kemana-mana omongannya ya begitu. Nah, padahal yang namanya qadha itu sikap kita seharusnya hanya menerima, kemudian ridho. Nah, salah satu yang termasuk takdirnya Allah kepada kita seorang muslimah, dan ini khusus hanya kepada kita, tidak kepada kaum laki-laki, adalah masa haid dan nifas. Itu namanya takdir. Kita nggak pernah minta, tapi memang Allah sudah memberikan itu, gitu. Sebagai mekanisme yang dibuat sama Allah itu sebetulnya kalau kita lihat dari kondisi kesehatan ya, dari sisi kesehatan, betapa haid dan nifas itu sangat memudahkan kita dan menyehatkan kita kaum wanita muslimah. Karena ketika kita haid dan nifas, darah kotor-kotor itu keluar. Bandingkan dengan bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak tuh harusnya mereka lebih rutin dalam donor darah. Kalau kita nggak donor darah sering-sering pun, kita udah punya mekanisme haid dan nifas setiap bulan gitu. Itu memperbaiki darah, membuat sel-sel darah baru di dalam tubuh kita gitu, memproduksi. Tapi seringkali sikap kita itu sedih berlebihan. Sedih boleh nggak sih kalau kita lagi saum terus kita haid gitu, atau pada saat kita atau kita nifas, apalagi di 10 hari terakhir dapat haid pula gitu, atau baru melahirkan pula. Padahal udah ya Allah, boleh nggak lahirannya di Idul Fitri aja supaya ini saumnya sebulannya bisa pol gitu ya. Rupanya nggak dikasih sama Allah gitu. Tadi malam baru melahirkan, mau nggak mau akhirnya kita nifas kan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, sedih itu boleh nggak? Ya boleh, namanya juga manusiawi. Sedih itu kan sebetulnya adalah refleksi dari perasaan betapa kita sebetulnya sangat ingin beribadah secara pol-polan, tapi nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti kemudian sedih itu jadi baper, kesel banget sih sampai pasang status, sampai posting status di story lah, di WhatsApp lah gitu. Kesel banget ya gue, hari ini dapat haid. Padahal gue pengen maksimal menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan kayak gitu ya. Jadinya malah ria, jadinya malah sombong. Kenapa? Karena orang jadi ternyata dia orang yang solihah banget, mau ngidupin malam. Nggak usah sampai kayak gitu, biasa aja. Karena sedih itu adalah hal yang manusiawi, tetapi nggak usah baper, apalagi sampai menggugat Allah. Ya Allah, gimana sih? Ini padahal udah tinggal 3 hari menjelang Idul Fitri, berarti 27 hari kita udah pol nih puasanya. Terus datang nanti di 3 hari terakhir, atau malah ada yang baru kedatangan tamu istimewanya di 2 hari terakhir, atau malah di H-1, kan kesel ya? Bukan kesel lagi, kesel ya? Iya. Kenapa kesel? Kenapa? Tinggal 1 hari lagi, jarang-jarang saya itu bisa puasanya pol-polan, tapi kenapa 1 hari lagi Allah nggak ngasih saya kesempatan? Allah gemet banget deh gitu. Gemet. Na'udzubillah min zalik ya, istighfar teman-teman kalau kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah takdir dari Allah. Allah memerintahkan kepada kita ketika kita diberikan takdir atau qadha, maka yang harus kita lakukan adalah ridho. Jadi sedih, oke, nggak apa-apa, tapi no lebay lah ya, no lebay. Kemudian jangan salah, ketika kita haid atau nifas, aktivitas yang tidak boleh kita lakukan sesungguhnya hanya sholat, saum,
sama baca Quran dengan mushaf yang dipegang secara langsung. Ulama beda pendapat tentang kebolehan membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran sama sekali nggak boleh, baik mau mushafnya dipegang atau nggak dipegang. Ada ulama lagi yang mengatakan bahwa boleh memegang mushaf, boleh memegang Al-Quran asal tidak memegang langsung, tidak bersentuhan langsung dengan mushafnya. Jadi kita pakai alas gitu, ngambil dari atas lemarinya kita pakai alas. Kemudian kita bacanya juga pakai alas. Kemudian ketika kita mau sentuh juga ada alasnya. Bisa jadi sarung tangan atau apa gitu ya. Lalu kemudian kita taruh lagi di lemari. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat bahwa boleh memegang mushaf Al-Quran, tapi yang terjemahan. Jadi bukan mushaf yang mau terjemah. Ya, saya yakin pertanyaannya pasti banyak banget. Dan ini pertanyaan yang udah terlalu sering ditanyakan sama teman-teman gitu. Dan ulama berbeda pendapat tentang ini. Kalau teman-teman mau ngambil pendapat gimana kalau mau baca Quran, tapi saya ngambil pendapat yang nggak boleh sama sekali, ya sudah silahkan, karena ini adalah fikih. Kalau ada yang ngambil pendapat boleh tetap baca Quran, tapi menggunakan alas gitu ya, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan mushaf Qurannya, baik yang terjemah maupun non terjemah, silahkan ambil pendapat itu karena juga ada dalilnya. Kalau teman-teman mau ngambil pendapat boleh baca Quran dan pegang Quran, tapi Qurannya yang terjemah, jadi jangan yang cuma bahasa Arabnya aja, itu juga boleh. Silahkan teman-teman mau ambil dalil yang mana, karena tiga-tiganya memang ada dalilnya, karena ini soal fikih. Jadi cuma itu yang nggak bisa kita kerjakan, Mbak Rahma. Jadi cuma sholat, saum, dan sebagian pendapat mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran gitu. Dan sebagian lagi mengatakan masih tetap boleh membaca Quran. Artinya aktivitas yang lain masih boleh kita kerjakan gitu. Dan jangan lupa bahwa begini, pada saat kita haid dan nifas, maka hal yang diharamkan oleh Allah atas kita adalah pertama, haram sholat. Dua, haram tilawah, untuk sebagian ulama mengatakan begitu. Kemudian yang ketiga, haram saum. Kemudian yang keempat, haram bercampur kalau yang sudah menikah, kan ya. Sebetulnya cuma 4 ini aja, yang lainnya kan enggak. Tapi kalau kita cek lagi gitu ya, ketika Allah mengharamkan kita untuk makan babi, kita siap kan? Pasti siap. Siapa juga di antara kita yang mau makan babi? Padahal itu haram kan? Allah haramkan kita makan babi. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya memang Allah haramkan. So saya senang-senang aja, happy-happy aja karena Allah haramkan. Tapi kenapa ketika Allah mengharamkan kita sholat pada saat kita haid, sikap kita berbeda? Padahal kan itu sama-sama hal yang diharamkan sama Allah. Jadi makan babi Allah haramkan, kita happy-happy aja. Tapi ketika Allah mengharamkan kita sholat pada saat kita sedang haid, kita nggak happy. Maksudnya kita tidak menerima itu dengan ridho. Padahal kita kan itu sama-sama keharaman. Artinya gini, ketika Allah memerintahkan kita untuk kamu nggak boleh sholat ya, kamu nggak boleh saum ya, kamu nggak boleh bercampur ya, kamu kalau mau baca Qurannya harus pakai alas ya, gitu. Itu kan sebetulnya adalah bentuk ibadah kita kepada Allah juga. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita tidak sholat pada saat kita sedang haid atau nifas, lalu kemudian itu tidak ada aktivitas amal soleh di dalamnya. Enggak, karena itulah bentuk ketundukan kita kepada Allah. Kita kan bisa maksa kan, istilah kata gini, kita kan sebetulnya punya pilihan. Kita mau maksa tetap sholat waktu haid juga bisa dong, sama seperti kita juga tetap bisa maksa makan babi, padahal itu udah diharamkan sama Allah. Sama sebetulnya. Tapi kenapa kita nggak maksa makan babi, tapi kenapa kita menggerutu kepada Allah, kesal sama Allah pada saat kita haid? Padahal itu sama. Jadi gini, persepsi ini yang perlu kita ubah di kepala kita, bahwa ketika kita tidak sholat pada saat kita haid, itu adalah ibadah kepada Allah. Ketika kita nggak bisa saum, itu adalah ibadah kepada Allah. Ketika kita tidak bercampur dengan suami kita, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Ketika kita membaca Quran harus dengan menggunakan alas, itu juga bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi kita tidak sholat pun, kita nggak lebay, nggak baper. Kita nggak bisa saum pun, kita nggak lebay, nggak baper. Ketika kita nggak bisa baca Quran atau melakukan percampuran dengan suami, itu juga nggak akan bikin kita lebay. Karena semua yang diharamkan oleh Allah pada saat kita haid dan nifas, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah, bentuk kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah.
Padahal kita punya pilihan, hajar bleh aja, tetap aja saum, tetap aja sholat gitu ya. Kan itu pilihan, tapi kenapa kita memilih tidak? Alasannya kan cuma satu kan, karena kita ingin taat kepada Allah, makanya kita lakukan itu. Nah, kemudian aktivitas apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Oke lah, sholat nggak bisa, saum nggak bisa. Intinya hanya 4 itu saja yang nggak bisa kita kerjakan. Sementara amal soleh di muka bumi itu bejibun. Mungkin karena yang ada di dalam kepala kita dan yang biasa di zaman kita masih kecil-kecil dulu yang Mbak Rahma yang sekolah kita tuh diajarkan kan rukun iman dan rukun Islam kan ya. Bahwa Islam itu adalah syahadat, sholat, saum, zakat, haji. That's it. Itulah Islam. Padahal apakah Islam hanya sekedar syahadat? Bukan. Apakah Islam hanya sekedar baca sholat? Enggak. Apakah cuma sekedar saum? Bukan. Apakah hanya sekedar zakat? Enggak. Apakah cuma sekedar haji? Aduh, itu picik sekali. Ini hanya rukun Islam. Tapi bentuk ibadah kita kepada Allah itu banyak banget. Artinya gini, boleh nggak zikir pagi dan petang? Ya boleh atuh, zikir pagi dan petang mah. Boleh nggak berzikir? Ya boleh atuh. Kalau saya haid doa saya diterima nggak sama Allah? Ya Allah, Allah tuh baik banget. Tidak ada dalam satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Allah menolak doa manusia yang dalam kondisi haid dan nifas. Nggak ada. Karena Allah mau menunjukkan inilah keadilan Allah kepada manusia, baik dia muslim maupun muslimah. Tetap akan ada peluang-peluang amal soleh yang bisa dilakukan oleh kita sebagai muslimah sekalipun kita dalam kondisi haid atau nifas. Kemudian apa lagi? Tapi kalau nggak sholat tuh hati gersang. Emang kalau sholat hati nggak gersang? Banyak juga dari kita yang sholatnya cuma hanya sekedar mendapatkan capek. Berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud. Selesai. Tapi nggak juga bermakna apa-apa. Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang kita tuh harus ngecek lagi ke dalam diri kita masing-masing. Betulkah ketika kita sedang bisa sholat, lalu itu adalah sholat yang khusyuk? Iya. Betul nggak ketika kita sholat, pada saat kita bisa sholat ya, pada saat kita bisa sholat itu adalah sholat yang betul-betul adalah masa di mana kita curhat sama Allah, masa di mana Allah tuh paling dekat dengan kita dan tidak ada lagi batas antara kita dengan Allah gitu, nggak ada lagi batas karena pada saat itu adalah masa di mana kita melakukan komunikasi directly langsung ke Allah gitu. Tapi apakah kita memanfaatkan masa itu? Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa nggak bisa sholat, gersang banget nih hati. Masalahnya giliran pas bisa sholat, emang hatinya subur? Kadang-kadang nggak juga. Aduh, nggak bisa saum nih, nggak asik banget sih. Emang kalau pas lagi kita bisa saum, terus amal kita juga 100%? Enggak juga. Banyak di antara manusia yang ketika mereka saum, kata Rasulullah, mereka hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena nggak ada bekasnya. Mereka saum, tapi tetap ngomongin orang. Gibah tetap jalan terus, ya. Terus mereka saum, tapi stalking sosial media mantan masih tetap terus jalan, ya. Terus mereka saum, tapi mereka masih tetap nggak amanah, suka bohong. Mereka saum, tapi mereka masih tetap membelanjakan uangnya bukan ke jalan yang Allah halalkan. Jadi saumnya tuh nggak punya makna, sekedar hanya cuma nahan lapar sama aus doang. Ya maaf deh, kalau cuma sekedar saum cuma buat dapat lapar sama aus, anak saya juga saja dia bisa tahan saum setengah hari. Tapi apakah kita seperti itu? Kan enggak gitu. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita tidak sholat, tidak saum, karena Allah memang mengkodokkan, mentakdirkan kita dalam kondisi haid dan nifas, lalu kemudian kita nggak bisa tidak bisa melakukan amal solih yang lain. Enggak, itu yang harus dikeluarkan dari benak kita, bahwa Allah menyebarluaskan, mencurahkan di muka bumi ini begitu banyaknya jenis amal solih.
bikin makanan berbuka, berbagi makanan berbuka, jadi panitia kajian online kayak Mbak Rama sama teman-teman Muslimah Daily, kemudian apalagi ikut kajian dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk amal soleh kita lakukan. Jadi intinya adalah ketika kita haid dan nifas, hanya 4 aktivitas yang tidak bisa kita lakukan. Sholat, saum, kemudian bercampur bagi yang sudah menikah, kemudian yang keempat adalah membaca Quran dengan memegang mushaf langsung gitu ya. Atau sebagian ulama mengatakan tidak boleh membaca Quran. Hanya itu saja. Sementara aktivitas amal soleh yang lain insya Allah masih tetap bisa kita lakukan. Jadi ada banyak sekali yang bisa tetap kita lakukan ya Umu ya, walaupun dalam kondisi haid gitu kan. Jadi nggak kita jadi terkungkung untuk nggak ngapa-ngapain gitu justru Umu ya. Justru masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu kan, hal positif lainnya. Tadi seperti yang Umu tadi sudah sampaikan ya Umu ya. Walaupun kita dalam kondisi sedang haid atau nifas gitu ya. Iya. Tadi ada yang nanya juga kalau lagi sakit gimana Om? Kan kurang lebih sama ya Om ya. Iya betul. Kalau lagi sakit kan nggak maksimal, ngerasa nggak maksimal lagi ibadahnya, itu mungkin gimana Om? Iya. Jadi untuk mereka yang sedang sakit atau yang sedang safar itu kan Allah sebetulnya kan memberikan keringanan. Jadi haid, nifas, sakit, safar itu kan Allah memberikan keringanan sebetulnya. Bukan berarti tapi kemudian orang yang sakit kemudian juga tidak bisa menghidupkan malam-malamnya. Orang yang sedang safar di 10 hari bulan Ramadan juga kan bukan berarti nggak bisa menghidupkan malam-malamnya. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu waktu prime time-nya adalah di malam hari. Di malam hari. Terutama di sepertiga malam terakhir. Jadi poinnya di situ gitu. Prime time-nya banget di situ. Jadi 10 malam terakhirnya udah prime time, tapi lebih prime time-nya lagi di sepertiga malam terakhir menjelang kita sahur. Jadi di situ harus dimanfaatkan. Artinya gini, orang safar dia pasti punya waktu di sepertiga malam terakhirnya kan. Orang sakit di sepertiga malam terakhirnya juga masih tetap bisa terbangun kan. Walaupun mungkin dia harus di tempat tidur. Walaupun mungkin dia hanya cuma sekedar isyarat mata. Walaupun dia mungkin cuma sekedar harus rebahan, bahkan nggak bisa duduk gitu ya, cuma rebahan aja. Bukan berarti kemudian nggak bisa, ya bisa sama. Tapi kan kalau orang sakit gitu kan mau baca Quran susah. Sementara saya nggak punya hafalan Quran, bener nggak punya hafalan Quran. Surat Al-Fatihah itu kan bagian dari Al-Quran. An-Nas, Al-Falaq, An-Nas itu kan part of Al-Quran. Surat-surat pendek itu kan juga bagian dari Al-Quran, ya itu aja dibaca. Tapi nggak keren banget sih masa bacanya yang surat-surat pendek, emang saya anak SD, aduh gimana sih, giliran dikasih tahu malah kayak gini dan kayak gitu. Ingat ya, orang yang terlalu banyak ngedumel itu orang yang NATO, no action talk only. Kita tuh nggak usah terlalu banyak gini. Pengennya sih perfeksionis, pengennya tuh kita ya gimana gitu saya tuh gimana caranya supaya bisa tetap bisa tilawah dalam kondisi sakit, tapi yang saya baca itu surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah. Maaf, Mbak hafal? Enggak sih ya udah Mbak, kalau gitu Al-Fatihah aja, udah gitu. Nggak usah terlalu lebay gitu. Jadi malahnya nggak beramal. Jadi kita tuh malah berandai-andai, coba ya seandainya saya hafal surat ini, coba ya saya nanti pasti amal pahala yang saya dapat itu banyak banget gitu. Nggak usah berandai-andai, tapi langsung action, lakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu gitu. Itulah amal. Dia nggak boleh ditunda-tunda. Dia nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Allah itu membenci umatnya yang melakukan tulul amal. Apa itu tulul amal? Menunda-nunda amal. Kebanyakan mikir, tapi nggak action. Kebanyakan mikir, tapi nggak berbuat. Itu tadi. Saya sakit. Gimana dong? Saya nggak bisa baca Quran. Benar, nggak bisa baca Quran. Maksudnya saya nggak bisa baca Quran dipegang, ya emang harus dipegang kan? Enggak, ya udah dengungkan saja, murojaah gitu ya, murojaah aja apa ayat-ayat yang sudah kita hafal, udah. Tapi masa itu lagi, aduh, alasan lagi, nanti nggak jadi, udah lakukan, sama berzikir dan lain sebagainya itu tetap bisa dilakukan. Nah, ini dia catatannya. Buat yang sedang sakit, Masya Allah. Lihat ya,
lihat ini bahwa orang yang sedang sakit itu adalah masa di mana Allah angkat semua dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian kalau dia bersabar dengan sakitnya, Allah berikan dia kucuran pahala. Karena dia sabar, jadi dia dapat pahalanya juga tanpa batas, gitu. Jadi nikmat banget ya, jadi orang sakit di bulan Ramadan. Tapi jangan juga, kata Ummu Sajat enak banget jadi orang sakit di bulan Ramadan. Ya udah deh, sakit aja yuk, sakit aja gitu. Enggak gitu ya, enggak segitu ya. Ini sakit yang memang Allah kodokkan. Sakit yang memang Allah kodokkan. Sehingga kalau memang Allah mengkodokkan kita sakit di bulan Ramadan, maka bersabar. Limpahan pahalanya luar biasa, tanpa batas. Kalau kata Allah di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Lalu kemudian yang kedua adalah pada saat kita sakit, Allah angkat semua dosa-dosa kita. Jadi bagi orang yang sedang sakit, jangan sedih karena itu adalah di masa sesungguhnya Allah sedang membersihkan kita. Makanya pada saat sakit itu disunahkan untuk banyak berzikir, untuk banyak istighfar. Itu untuk mempermudah proses Allah mengangkat dosa-dosa kita. Jadi kemudian apalagi nih yang berikutnya ya, yang terakhir, jangan lupa walaupun kita sakit kita tetap bisa insya Allah bangun malam ya. Tetap bisa istighfar, tetap bisa tilawah gitu ya dengan hafalan surat yang kebetulan kita punya dan aktivitas amal kebaikan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap banyak hal yang bisa dilakukan ya Ummu ya, apapun kondisi kita ya, mau sedang haid atau dalam perjalanan atau kita sedang sakit, nggak ada alasan ya Ummu ya. Karena Allah memberikan kemudahan buat kita, tinggal bagaimana kita mau apa enggak ya Ummu ya. Betul. Kita banyak dapat energi positif nih dari Ummu nih pagi ini, Masya Allah. Iya nih, terakhir Ummu ada dari follower lagi yang nanya tadi. Nah Ummu, apakah ada tips untuk supaya nggak ngantuk? Karena kan kita banyak melakukan aktivitas pada malam hari, apalagi mau mencari Lailatul Qadar. Nah ada yang bertanya nih Ummu, ada nggak dari Ummu tipsnya gimana ya biar tetap segar, terjaga, nggak mengantuk? Iya, betul. Tips yang paling gampang supaya nggak ngantuk adalah minta dicubitin sama orang yang ada di sebelah kita. Jadi begitu kita ngantuk, tolong ya cubit saya. Kalau saya nanti ngantuk, cubit gitu. Kalau itu cubit gitu. Itu bagi sakit banget. Sakit ya. Tapi jadi segar terbangun ya Ummu. Tiap orang punya tipsnya masing-masing sebetulnya. Untuk jadi gini, yang namanya ngantuk itu manusiawi. Lagi-lagi itu adalah fitrah. Dia adalah bagian dari hajatun udhiyah atau pemenuhan kebutuhan jasmani, dan memang Allah fitrahkan itu. Jadi kalau kita sedang ketemu Lailatul Qadar, sedang ingin menghidupkan 10 malam terakhir kita di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan ngantuk, jangan kesel ya. Emang itu manusiawi, itu fitrah gitu. Sama kayak gini. Siapa di sini di antara teman-teman yang zaman kuliah dulu kalau pas mau ujian dia pasti sistemnya SKS, sistem kebutuhan sibuk tuh malam-malam. Jadi besok mau ujian, malam ini dijabanin nggak tidur kan, soalnya mau persiapan buat ujian, segala macam usaha dijabanin. Mulai dari ngopi, terus apa lagi ngopi, terus apa lagi ngopi, terus apa lagi ngopi, pokoknya ngopi terus gitu ya. Ya apa namanya, dulu di kosan saya zaman saya kuliah ya juga teman-teman rata-rata begitu. Anak-anak kuliahan tuh ya rata-rata begitu. Kalau udah mau ujian ya sistemnya SKS ya. Ya intinya kalau kita sudah punya niat yang kuat untuk malam itu tidak tidur, maka memang insya Allah kita bisa, asal kita memang mengazamkan niat. Jadi yang pertama adalah kekuatan niat. Lalu yang kedua adalah kita harus paham bahwa tidur itu adalah bagian dari fitrah manusia. Berarti kalau kita tidur, boleh nggak? Boleh. Makanya kalau teman-teman perhatikan, ketika itikaf di masjid, biasanya kan kajian itu selesai jam 11 malam. Nah, nanti dari jam 11 sampai kira-kira jam 2, itu biasanya waktunya istirahat. 12, 1, 2, berarti sekitar 3 jam. 3 jam. Nah, 3 jam itu insya Allah udah lebih dari cukup untuk mengembalikan energi, asal tidurnya berkualitas. Karena yang penting itu dalam tidur sebetulnya adalah tidur yang berkualitas, bukan tidur yang berkuantitas. Jadi kita bisa tidur sehari itu cuma 5 jam kok. Malah ada orang yang tidurnya sehari cuma 4 jam gitu. Bapak saya itu usia beliau sekarang sudah 69 tahun.
Dan beliau tuh punya kebiasaan jam 2 malam itu sudah bangun dan tidak tidur lagi sampai selesai duha. Nanti pada saat duha beliau tidur sebentar sekitar 1 jam saja, kemudian nggak tidur lagi, tapi nanti habis isya beliau tidur. Jadi kalau di Medan itu kan isya sekitar jam 8-an gitu ya, jadi jam 9 tuh beliau pasti sudah tidur. 9 sampai jam 2, 10, 11, 12, 1, 2 5 jam. Jadi sehari itu beliau cuma tidur 6 jam. 5 jam di malam hari sama 1 jam biasanya ba'da duha. Ini pun kalau yang ba'da duha itu tentatif ya, tapi yang pasti yang 5 jam malam udah selesai. Dan ternyata ketika beliau punya tolak tidur seperti itu, Masya Allah, di usia beliau yang sekarang 69, bisa dikatakan beliau tuh sangat sehat untuk ukuran seorang kakek-kakek ya, nggak punya keluhan apa-apa, kemana-mana masih jalan kaki dan lain sebagainya gitu. Jadi yang namanya tidur itu secukupnya saja dan yang penting kualitas. Jadi ini tipsnya ya, nanti sekitar jam 11 selesai ikutin kajian, boleh tidur sampai jam 2. Nanti jam 2 atau setengah 3 teman-teman bisa bangun lagi, bisa bangun untuk tahajudnya boleh berjamaah qiyamul lail ya, boleh berjamaah bersama orang rumah atau mau sendiri juga nggak apa-apa, 12 rakaat, lalu setelah itu dilanjutkan dengan tilawah dan lain sebagainya gitu ya, baru kemudian siap-siap untuk sahur. Nah, kalau pada saat bangun tapi masih ngantuk juga gimana? Tiap orang punya cara yang beda-beda. Makan permen boleh, ngopi boleh nggak Ya boleh, nggak apa-apa gitu kan. Ini sebagai cara sebetulnya buat kita. Terus apalagi kalau misalnya habis subuh nanti masih ngantuk lagi gimana? Ya udah tidur dulu sebentar, nggak apa-apa. Kita juga nggak akan bisa tidur lama-lama banget kan. Misalnya habis subuh kita tidur, nanti baru bangun jam 12 siang. Apalagi ibu-ibu kayak kita kan pasti nggak bisa kayak gitu ya. Tetap aja otomatis itu jam 7 udah pasti oh ya belum nyuci kan gitu ya. Bener-bener udah kepikiran gitu ya. Kepikiran kerjaan rumah. Ya makanya nggak bisa juga buat kita ibu-ibu. Jadi ya tetap aja kita mau paksakan gimana pun, pokoknya balas dendam tadi malam nggak tidur, sekarang mau tidur 12 jam ya nggak bisa juga dipaksain. Jadi tipsnya salah satunya adalah quality istirahat yang bagus. Kemudian yang kedua adalah kalau masih teman-teman butuh doping, entah itu minum kopi gitu, itu boleh nggak boleh gitu, tapi tetap disesuaikan dengan kesehatan masing-masing ya. Yang nggak boleh ngopi jangan dipaksain ngopi, berarti cari cara yang lain gitu, minta dibangunin suami lah, anak lah, orang tua lah atau apa gitu, itu bisa dilakukan. Nah kemudian informasi buat teman-teman semua di muslimahdaily.com, bagi teman-teman yang kebetulan sedang mencari alternatif kajian di 10 malam terakhir, alhamdulillah dari Cinta Quran itu mengadakan kajian setiap malam sepanjang 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Udah kita mulai dari tadi malam ke-21. Dimulai jam 8:30 malam. Jadi habis taraweh. Dia di YouTube live streaming di YouTube Cinta Quran TV. Ya. Jadi habis taraweh jadi live streaming. Pas 8:30 mulainya, mulai ikut kajian dan lain sebagainya itu sampai jam 11. Udah. Jadi kalau kita yang masih mikir gini, ngapain sampai jam 11 gitu loh. Baca buku juga kayaknya sepet mata sampai jam 11 kan juga nggak mungkin ya. Terus apalagi zikir sampai jam 11, dari jam 8 itu zikirnya apa aja ya gitu. Misalnya teman-teman bingung mencari alternatif kegiatan. Nah, salah satunya adalah mengikuti kajian, dan alhamdulillah dari Cinta Quran kita ada kajian Amazing Quran spesial Lailatul Qadar 10 malam terakhir ini. Jadi malam apa aja semua malam. Malam genap ada juga. Mau ganjil, mau genap, pokoknya 10 malam ini insya Allah Cinta Quran ada kajiannya. Jadi teman-teman bisa ikuti live streamingnya di YouTube Cinta Quran TV mulai dari jam 8:30 malam sampai insya Allah jam 11 malam. Ini buat mengisi kegiatan menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir ini. Masya Allah. Nah tuh teman-teman sahabat muslimah, jangan lupa ya nanti bisa ikutan ya malam ini juga ada ya. Jadi mulai dari kemarin ya. Jadi setiap malam. Iya betul, tadi malam. Betul. Tadi malam sampai di penghujung Ramadan ya, nanti bisa join, bisa lihat di YouTube channel Cinta Quran ya ya. Masya Allah. Jadi kita bisa sama-sama nih meraih keutamaan Lailatul Qadar. Daripada bingung mungkin sendirian gimana nih ngapain gitu, harus berbuat. Bisa bingung gitu kan, bisa gabung langsung ya ya. Luar biasa. Betul. Ya Allah. Nah, luar biasa. Nah,
Terakhir dari Rahma, mungkin boleh sampaikan pesan-pesan buat sahabat-sahabat muslimah supaya tetap semangat, tetap termotivasi. Silahkan Ya. Teman-teman muslimahdaily.com, ini itu adalah Ramadan yang spesial banget buat kita. Iya. Kenapa dia spesial? Yang pertama karena dia Ramadan. Yang kedua karena kita mendapati Ramadan dalam suasana ambience yang tidak biasa. Iya. Tidak biasa itu berarti spesial. Karena tidak tiap tahun kita akan merasakan hawa seperti ini. Tapi ini sebetulnya menjadi pengingat buat kita. Betapa sesungguhnya kita sangat merindukan masjid kita. Kita sangat merindukan menghabiskan 10 malam terakhir kita di masjid. Kalau tahun lalu kita di hari ke-15, 17 atau 18 sudah sibuk menentukan dan memikirkan kita akan iktikaf di mana, bersama siapa, atau kita malah ingin pindah-pindah masjid gitu ya sepanjang 10 malam terakhir gitu. Kita sekarang tidak bisa melakukan itu. Kalau tahun lalu kita mikir lagi, abis itikaf masih harus kerja, nanti abis pulang kerja itikaf lagi gitu ya. Sekarang kita WFH, boro-boro ke masjidnya, kerjanya juga udah dari rumah. Jadi suasananya memang spesial, suasananya memang berbeda. Tapi bukan berarti di tengah kespesialan dan perbedaan ini lalu kemudian membuat kita tidak maksimal dalam amal. Karena corona ini datangnya dari Allah. Maka Allah itu kita tahu adalah Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu tanpa ada kebaikan di dalamnya. Ini mungkin adalah masa di mana Allah mengingatkan kita untuk betul-betul menautkan hati kita di masjid-masjid. Meletakkan cinta kita terbesar adalah kepada Allah dan Rasul. Lalu kemudian ikhlas 100%, kemudian bertawakal kepada Allah atas kondisi yang sekarang sedang terjadi. Dan mumpung kita berada di 10 hari terakhir, ini adalah prime time kalau saya bilang ya. Dan ini adalah masa di mana Allah mengijabah doa-doa kita. Maka jangan lewatkan 1 detik pun di 10 hari ini untuk bermohon kepada Allah agar Allah mengangkat corona dari bumi ini. Bukan cuma dari negeri ini, tapi dari bumi ini. Mintakan kepada Allah, ya Allah, sudah cukup pelajaran dari ini. Kami sudah belajar banyak selama 2 bulan lebih ini. Betapa kami sangat sadar, tahu diri. Kami ini ternyata bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya manusia yang tadinya berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, merasa bahwa dari kami udah yang paling hebat, kemudian merasa kami bisa menemukan vaksin hanya dalam waktu beberapa bulan, karena kami juga bisa mendirikan rumah sakit hanya dalam waktu hitungan hari, udah kayak proyeknya Roro Jonggrang gitu. Tapi ternyata kami tidak bisa menemukan virus itu sampai sekarang. Beberapa negara sudah mengklaim menemukan virus ini dan itu, tapi ternyata pada faktanya belum juga ada yang betul-betul bisa menurunkan virus ini. Dan satu-satunya yang akan menurunkan virus itu dengan kebesarannya adalah Allah saja. Entah di mana, entah kapan. Tapi Allah dengan kuasanya gampang sekali bisa mengangkat ini semua dari kita. Dan ini saatnya kita betul-betul meminta kepada Allah, ini saatnya. Baik dalam kondisi kita sedang bersuci, baik dalam kondisi kita sedang haid dan nifas, kita sama-sama punya kesempatan untuk bermohon dan bermunajat kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan dan mencurahkan keberkahan di negeri ini. Agar Allah menurunkan dan mencurahkan keberkahan buat rumah tangga kita, buat keluarga kita, buat diri kita sendiri. Allah melimpahkan kesabaran, ridho buat kita, dan Allah melimpah curahkan ketenangan dalam kehidupan kita. Ini masanya. Ini masanya. Kenapa? Karena kalau kita melewatkan 10 hari terakhir ini, maka yang akan kita dapatkan nanti pada saat kita Idul Fitri hanyalah penyesalan saja. Dan yang namanya penyesalan itu datangnya selalu terlambat, gak pernah duluan. Karena kalau yang namanya duluan itu pendaftaran. Jadi mumpung Allah memberikan kita kesempatan di 10 hari terakhir, jadi ayo. Jangan lewatkan 1 detik pun. Tapi pengen bikin kue, udah beli aja. Gak punya duit buat beli, udah gak apa-apa. Gak ada juga kok yang mau datang ke rumah kita, orang semuanya pada PSBB, udah tenang aja.
Terus apa lagi? Sama, saya juga gitu kok teman-teman. Saya kebetulan tinggal deketan sama ibu mertua. Ibu mertua saya itu tipe yang ya sama lah kayak ibu-ibu pada umumnya kan. Kita nih belum bikin kue, kita nih gitu ya kayak gitu. Saya bilang udah tenang aja, gampang, orang juga nggak akan ada yang datang ke rumah kita, PSBB kali, saya bilang gitu kan. Udah gitu, karena kita nggak punya waktu lagi. Inilah waktu kita, ini adalah waktu terbaik, ini the best time kita untuk minta sama Allah apapun yang mau kita minta. Teman-teman punya hajat secara pribadi, ini waktunya. Teman-teman punya ujian kehidupan dan ingin minta pertolongan Allah, ini waktunya. Teman-teman ingin punya satu dream, punya satu mimpi dan ingin mimpi itu dikabulkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, ini masanya. Teman-teman ingin mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, ini waktunya. Manfaatkan waktu ini, manfaatkan. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bilang apa? Demi masa. Sesungguhnya manusia itu merugi. Karena dia sama waktu masa bodoh. Karena dia sama waktu nggak peduli. Karena dia sama waktu who care. Waktu apa itu? Masih ada besok, masih ada tahun depan, masih ada 2 tahun lagi, masih ada 10 tahun lagi. Tenang, hidup saya masih panjang. Siapa bilang? Maka rugilah orang-orang yang dia tidak memanfaatkan waktunya sedetik pun. Kecuali kata Allah, illalladzina amanu wa amilus sholihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena orang yang beriman dia pasti tahu waktunya terbatas. Karena orang yang beramal soleh nggak akan melakukan tulul amal alias menunda-nunda amal. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka juga adalah orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Ayat ini, Quran Surat Al-Asr, menjadi pengingat buat kita untuk memanfaatkan waktu kita 10 hari terakhir ini supaya kita jadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang menang. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa mereka orang-orang yang beruntung? Kata Allah. Kenapa orang mukmin itu dikatakan beruntung? Kata Allah, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kenapa dikatakan beruntung orang-orang mukmin ini? Karena mereka kelak akan mendapatkan warisan dari Allah. Kita dapat warisan, siapa yang nggak senang? Semua pasti senang. Itu warisan dikasih sama ibu bapak kita, segitunya, terbatas. Ini Allah yang ngasih warisan buat kita. Alladzina yarisunal firdaus. Apa warisannya? Syurga firdaus. Hum fiha khalidun. Dan mereka semua kekal di dalamnya. Maka beruntunglah orang-orang mukmin karena mereka akan mendapatkan satu hadiah, yaitu syurga firdaus, dan kekal di dalamnya selamanya. Mudah-mudahan kita menjadi penghuninya. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa Umu. Terima kasih banyak buat Umu. Hari ini, pagi ini, Rahma dan sahabat muslimah banyak sekali dapat pelajaran, terutama dalam tema kita ya Umu ya, meraih Lailatul Qadar untuk muslimah dan wanita yang haid khususnya. Jadi apapun bisa tetap kita lakukan, amalan-amalan walaupun kita dalam kondisi haid, sakit dan lain sebagainya. Yang penting kita terus tetap niat ya Umu ya. Terus kita juga bisa doa, kita bisa zikir, ikut kajian, membantu orang lain. Banyak sekali hal yang tetap bisa kita lakukan ya Umu ya. Kerja malam hari kita berdoa ya kan. Dan banyak sekali hal-hal positif yang tetap bisa kita lakukan sebagai amalan kita ya Umu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih Lailatul Qadar ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Sangat berharap ya Umu ya. Amin, amin. Nah, Rahmat, sekali lagi berterima kasih banyak sama Umu atas waktunya. Tidak terasa kita sudah di penghujung ya. Rahmat maunya terus ini mah karena seru banget nih, Masya Allah, dapat ilmu banget, banyak sekali dapat pengetahuan lagi dari Umu, dapat ilmu, pengalaman, dan jujur Rahmat merasa sangat luar biasa. Umu begitu baik. Rahmat pertama bertemu aja udah langsung merasa dekat gitu. Masya Allah, senang sekali Umu. Energi positifnya bisa menular sampai ke sini gitu kan. Sampai mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimah lain juga merasakan energi positif kita saling menularkan, apalagi dari Umu. Luar biasa. Terima kasih banyak Umu, Rahma ucapkan dari Rahma dan teman-teman, sahabat-sahabat muslimah semua, dari tim Muslimah Daily. Mohon maaf Umu apabila Rahma ada kekurangan atau kesalahan selama live ini berlangsung. Semoga kita semua bisa mendapatkan ridho dari Allah, dapat kebermanfaatan dari
tayangan hari ini, dan juga Umu juga sehat-sehat ya Umu ya. Umu dan keluarga semuanya sehat-sehat dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya sama Umu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Umu. Makasih banyak Mbak Rahma, makasih banyak teman-teman muslimahdaily.com dan teman-teman solihah yang mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain, dan jangan lupa ikuti kajian-kajian dari muslimahdaily.com ya. Dan jangan lupa juga intip YouTube-nya dan lihat web series ya, web seriesnya muslimahdaily.com ya. Ada Mbak Rahma di situ. Masya Allah. Saya pamit dulu ya. Makasih banyak semuanya. Terima kasih banyak mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.